Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana ada Said Saif Alwi menyatakan ada seorang yang seperti orang Arab tetapi mendaftarkan dirinya kepada Robito dengan nominal harga ya. Nanti mau disimak, dan nanti ada Gus Wafi ditanya tentang Habib ya terbaru kita saja. Dan di sini Al-Fakir kira insya Allah semuanya sudah faham tentang nasab habaib. Jadi bagi yang tidak percaya, tafadhol, bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi, silahkan. Bagi yang percaya, alhamdulillah. Yang percaya berarti mengikuti pendapat para ulama. Yang tidak percaya mengikuti salah satu oknum orang Banten, gitu saja ya. Nggak repot ya, karena kata para ulama at-ta'nu fil ansab, mencaci maki nasab orang lain itu bisa menyebabkan orang itu jatuh pada kekafiran. Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menerangkan, maksudnya mencaci nasab orang lain yang menyebabkan kafir itu binahwil qadah fi nasabiman thabata fi zahiri syar'i, berani mencaci maki nasab orang lain yang secara zahir nasabnya sudah ditetapkan oleh syariat. Kalau ini dilanggar bisa kafir. Percaya monggo, tidak percaya monggo. Kalau jenengan seumpama menemukan oknum habaib yang ilmunya kurang, yang akhlaknya kurang, tegur Pak, jangan takut, tegur. Kalau ada habaib itu berupa sesosok orang yang soleh, yang alim, ikuti. Kalau gak alim, gak soleh, tidak usah diikuti, gak usah repot-repot gitu. Nanti tidak dapat syafaat. Rasulullah itu tahu Pak, syafaati lil kabair min ummati, syafaatku untuk pendosa besar dari kalangan umatku. Allah lebih tahu. Kalau ada habaib yang gak sopan, tegur. Ada habaib yang melakukan kesalahan, nasihati. Tapi kalau ada yang soleh, maka wajib diikuti. Begitu saja sebenarnya, simple. Nah, kenapa kita kok wajib meyakini bahwa habaib ini keturunan Nabi? Al-Fakir pribadi, saya pribadi Pak, setelah banyak membaca kitab-kitab nasab, sangat jarang ditemukan nasab yang lebih sahih daripada nasab Ba'alawi. Saya ulangi, setelah Al-Fakir membaca kitab-kitab nasab dari Umdatul Thalib, Al-Mu'aqibun, Ibnu Taqtaqi dan lain sebagainya, hampir sulit ditemukan nasab yang lebih sahih daripada nasab Ba'alawi. Ba'alawi ini sahihnya itu bil ijma'. Makanya istilah nasab itu ada 4 Pak. Pertama, sahihun nasab. Apa? Ditawari Sutardi Nande itu wajahnya Arab banget, pernah ditawari oleh habaib ya, nggak saya sebutkan nama Abdullahnya ya, itu ya, ceplosan ya, ditawari gitu ya, yang nawarinya jangan disebutkan nama Abdullah, atasnya jangan. Ente mah Arab katanya, ente mah wajahnya udah pas nih, punya modal wajahnya Arab, bahkan lebih Arab dari anak nih katanya. Ente kalau mau bisa dapat paspor nasab deh dari Robito katanya, kata dia nih. Terus gratis gitu Bib? Enggak, bayar atuh katanya. Berapa? Ditawarinya 30 juta. Boleh cross check, ini pengakuan asli, boleh di cross check. Dan orang yang menawarinya itu masih hidup dan tinggal di Karawang juga. Pekan lalu Kang Sutardi ketemu lagi dengan orang tersebut malunya minta ampun katanya. Awas hati-hati, ini kejadian nyata. Saya punya sahabat di Cikarang, ini murid-muridnya ada yang di sini juga nih.
NU banget, kayak NU orang Cirebon aslinya, kayak Amrin Al-Maghfurlah, punya murid ya, itu ya habaib, kemudian ngaji di kayak Amrin. Pada saat kemudian bikin majelisnya juga bukan ngaji kitab, karena nggak bener ngaji kitabnya, nggak bisa cuma ratib. Tapi Masya Allah, pada saat datang ke kayak Amrin yang suruh cium tangan. Kejadian nyata, wallahi demi Allah juga, saya dipanggil oleh seorang ulama punya pesantren di Subang dekat dengan Lanut. Bener Sayyidi, apa yang jenengan tadi sampaikan itu kejadian di sini. Maksudnya gimana? Saya punya santri habaib. Tadi itu sore orang tuanya ada satu rombongan datang kemari. Terus mereka ke panjenengan Kiai, ke Pangarsa, mau ngapain? Biasa malakin, minta ini minta itu. Anaknya juga yang dititipin di sini jadi santri itu juga pernah malak saya. Astagfirullah. Gimana? Suatu ketika saya keluar dari masjid pakai kain sarung BHS. Itu anaknya yang mondok di saya di sini, mondok di situ santri. Bilang, Kiai, ya Bib, itu saya pengen sarungnya Kiai, katanya. Sarung yang mana Bib, yang ini? Iya, yang dipakai katanya. Jangan yang ini mas sudah dipakai, ada di rumah yang baru. Inilah yang menjadi garis besarnya, ya, khuyala'a au batara, sombong. Kalau ternyata buktinya sahabat Abu Bakar datang bertanya, ya Rasulullah, apakah aku juga termasuk orang yang akan masuk neraka? Kata Rasul, tidak wahai Abu Bakrin, karena engkau tidak melakukannya karena kesombongan. Nah, titik beratnya ada di dalam kesombongan. Kalau cuma pakai pakaian kemudian tujuannya sombong masuk neraka, apalagi kesombongan dengan maksiat. Sudah maksiat, ngelawan syariat, ngaku turunan Nabi, berarti menjelek-jelekan nama baik keluarga Nabi dengan akhlaknya yang buruk, dengan penyelisihannya terhadap syariat. Maka tentu ini lebih sombong. Karena apa? Allah tidak akan mengadab kami karena kami turunan Nabi. Pret, cuma turunan loh, gitu kan? Itu pun kalau bener, kalau enggak kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Karena banyak sekarang kok yang dapat paspor nasab itu dari beli, ada. Saya punya jamaah namanya Sutardi, wajahnya kebetulan masih ada kekerabatan. Kebetulan wajahnya Arab banget. Kita manggilnya Kang Nande. Mungkin di sini juga ada yang kenal ya. Ada Sutardi Nande, itu wajahnya Arab banget. Pernah ditawari oleh habaib, ya nggak saya sebutkan nama Abdullahnya ya. Itu ya ceplosan ya. Ditawari gitu ya. Yang nawarinya jangan disebutkan nama Abdullah atasnya, jangan. Dek, ente mah Arab katanya. Ente mah wajahnya udah pas nih, punya modal wajahnya Arab, bahkan lebih Arab dari anak nih katanya. Ente kalau mau bisa dapat paspor nasab deh dari Robito katanya, kata dia nih. Terus gratis gitu Bib? Enggak, bayar atuh katanya. Berapa? Ditawarinya 30 juta. Boleh cross check ya, ada di Facebook itu, Kang Nande Sutardi Betex gitu disebutnya. Itu jamaah saya ditawari 30 juta. Kemudian wah Beb, mahal banget itu. Akhirnya turun dikurangi sampai mentok-mentok di 7 juta. Ya udahlah, 7 juta nggak apa-apa dek, tapi jangan di bawah itu, nggak bisa deh katanya. Ayo nanti anda bawa ke Bogor katanya gitu. Ayo ke Jakarta apa ke Bogor, malu pak saya. Pokoknya kata mereka seperti itu. Tapi enggak lah Bib katanya. Buat apa? Nanti ini nanti naik stratanya. Jadi memang itu menjadi sebuah modal untuk cari duit ya. Betul ya. Dan ini banyak terjadi, bukan cuma murid saya yang satu ini saja. Ini pengakuan asli, boleh di cross check. Dan orang yang menawarinya itu masih hidup dan tinggal di Karawang juga. Aslinya bukan orang Karawang, tapi dia tinggal di Karawang orangnya. Nah, ketika belum lama ini, pekan lalu
Kang Sutardi ketemu lagi dengan orang tersebut malunya minta ampun katanya. Ya karena seperti itulah. Jadi memang buat nyari-nyari duit sekarang beginilah, mau turunan siapa, bahkan mau turunan Fir'aun, turunan Abu Jahal, tapi orang itu mukmin, muslim, takwa, soleh dan berilmu, apalagi alim dan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun turunan Fir'aun, kalau dia muslim, mukmin, takwa, soleh, alim, bener akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikuti dia karena dia bernasab kepada Rasul dengan ilmunya. Al-ulama warasatul anbiya. Awas, hati-hati. Ini kejadian nyata. Saya punya sahabat di Cikarang. Ini murid-muridnya ada yang di sini juga nih. NU banget, kayak NU orang Cirebon aslinya, kayak Amrin Al-Maghfurlah. Punya murid ya. Itu ya habaib. Kemudian ngaji di kayak Amrin. Pada saat kemudian bikin majelisnya juga bukan ngaji kitab, karena nggak bener ngaji kitabnya, nggak bisain, cuma ratib. Tapi masya Allah, pada saat datang ke Kiai Amrin yang suruh cium tangan, goyoknya seperti guru kepada murid, padahal murid kepada guru, goyoknya sudah seperti guru kepada murid. Kejadian nyata, wallahi demi Allah juga, saya dipanggil oleh seorang ulama punya pesantren di Subang, dekat dengan Arhanud ya, dengan tempat tentara angkatan udara di Subang. Nah kebetulan saya menyampaikan tentang syariat ini, dan kiai setelah selesai saya ngaji, makanya saya kalau disuruh makan sebelum ngaji saya biasanya nggak mau, jadi setelah ngaji saja supaya fokus saja ngaji, karena saya fokus ngaji. Beres nah ngaji, dibawa ke rumahnya makan. Saat makan itu kiai bilang begini, Sayyidi benar, dan beliau itu salah satu dari anggota lembaga Bahsul Masail NU Jawa Barat, ulama. Benar Sayyidi, apa yang jenengan tadi sampaikan itu kejadian di sini. Maksudnya gimana? Saya punya santri habaib. Tadi itu sore orang tuanya ada satu rombongan datang kemari. Nah pas Banser, teman-teman Banser ngasih tahu Sayyidi sudah ada di Arhanud, mereka langsung bergegas pulang. Sieun juga nama ya, wedian anak apa grandong ya, anak buah mak lampir kia lawas kula ning Cirebon gitu kan di Cirebon gitu kan, di gunung dulu, di Kuningan juga, di atas gunung, di Gunung Sari saya dulu pernah. Jadi kemudian terus kenapa? Ya seperti itulah. Bahkan bicaranya mohon maaf katanya, antum katanya Habib palsu. Saya ini bukan Habib, saya ini Syarif, saya ini Sayyid. Ya, saya bukan Habib, saya Sayyid, saya Syarif. Leluhur saya ada Syarif Abdurrahman Al-Hasani, ada Syarif Hidayatullah Al-Husaini. Leluhur saya pancer dari kakek dan nenek saya bermuara ke ayah saya Al-Hasanain. Saya bukan Habib, saya ini Sayyid Syarif gitu. Ya kalau memang disebutkan kata mereka Habib palsu, memang bukan Habib, saya ini Sayyid Syarif gitu. Jadi nggak ada hubungannya, nggak ada urusan gitu ya. Nah kemudian kenapa emang? Ya begitulah. Terus mereka ke panjenengan kiai, ke Pangarsa mau ngapain? Biasa malakin, minta ini minta itu. Anaknya juga yang dititipin di sini jadi santri itu juga pernah malak saya. Astagfirullah, gimana? Suatu ketika saya keluar dari masjid pakai kain sarung BHS. Itu anaknya yang mondok di saya di sini, mondok di situ santri. Bilang, "Kiai, ya Bib, itu saya pengen sarungnya Kiai," katanya. "Sarung yang mana Bib, yang ini?" "Iya, yang dipakai," katanya. "Jangan yang ini mas sudah dipakai, ada di rumah yang baru. Yuk ke rumah saja." "Nggak mau Kiai, pengen yang itu." Harus dilepaskan. Untung kiainya pakai celana komprang kayak saya, kalau enggak kan pating gobal gabel. Ini saya berani sumpah wallahi ya, nyata. Sebetulnya jangan diumbar sumpah itu, tapi ini harus menjelaskan bahwa ini nyata. Untungnya sudah selesai. Kalau tadi ketemu tak gaplokin langsung. Oh saya mah begitu.
Masa bodoh. Jadi jangan dikira karena ketegasan saya ini seolah-olah ada tendensi benci apa. Bukan. Saya ingin meluruskan syariat. Saya ingin memperjuangkan syariat yang disesatkan, yang diacak-acak, yang dirubah-rubah. Ayat Quran sama seperti Wahabi. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi penjelasan dari Said Saif Alwi, yang mana beliau menyatakan ya ada sebuah orang yang seperti orang Arab ya, tetapi dia ditawari menjadi Habib ya, seperti itu. Oknum ya, itu nggak tahu ya masalah ini ya. Ya kata Said Saif Alwi itu ditawari 30 juta ya. Dan tadi ada Gus Wafi ya, Gus Wafi, yang mana beliau menyatakan kalau ada Habib yang nakal, yang oknum Habib yang nakal ya ditegur ya, nasihatin, jangan diikutin. Kalau Habibnya baik, soleh, itu wajib kita ikuti ya, seperti itu. Oke, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.